Halo teman-teman, di sini kelompok kita akan menjelaskan apa sih itu struktur ilmu pengetahuan yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Bella Rahmanda 220210-2009. Yang kedua, Dwi Nur Aini 220210-2012. Yang ketiga, Afina Suraya 220210-2010. Yang keempat, Elis Tajen 220210-2012. Nah, apa sih pengertian ilmu pengetahuan itu? Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui, sedangkan ilmu adalah pengetahuan. Tetapi, pengetahuan belum tentu merupakan ilmu, sebab pengetahuan dapat diperoleh dengan atau tanpa metode ilmiah. Sedangkan ilmu pasti diperoleh dengan metode ilmiah, yaitu dengan menggunakan metode berpikir dedukatif dan indukatif. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar yang berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya. Jadi, dapat dikesimpulkan, pengetahuan adalah hasil dari proses mencari tahu, dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dalam proses mencari tahu ini dapat dilakukan melalui proses pendidikan dan pengalaman. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sebuah hakikat pengetahuan menurut aliran berkembang antara lain. Yang pertama adalah idealisme. Pengetahuan adalah proses-proses mental dan psikolog yang bersifat subjektif. Maka dari itu, pengetahuan tidak lain adalah gambaran subjektif tentang suatu kenyataan. Yang kedua, empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indera. Mereka mengatakan bahwa pengetahuan adalah pengalaman. Yang ketiga, positifisme, merupakan lanjutan dari empirisme. Penganut aliran ini menolak kenyataan di luar pengalaman. Mereka mengatakan bahwa kepercayaan yang berdasarkan dogma harus digantikan pengetahuan yang berdasarkan fakta. Yang keempat, pragmatisme, merupakan aliran ini hakikat pengetahuan terletak dalam manfaat praktisme adalah bagi kehidupan. Pengetahuan adalah sarana bagi perbuatan. Yang kelima, realisme. Teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Pengetahuan adalah gambaran yang sebenarnya dari apa yang ada di dalam alam nyata. Selanjutnya yaitu cara memperoleh ilmu pengetahuan. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan, yaitu dengan melalui sebuah penalaran. Penalaran dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan berpikir yang memiliki dua ciri pokok, yaitu logis dan analitis. Logis artinya proses berpikir yang dilandasi pada logika. Sedangkan analitis bahwa proses berpikir ini dilakukan dengan langkah-langkah tertentu dan teratur. Berikut merupakan macam-macam penalaran. Yang pertama, penalaran dedukatif atau rasional. Penalaran dedukatif dikenal dengan berpikir rasional yang dibidangi oleh filosof Yunani yaitu Aristoteles, yang merupakan penalaran yang beralur dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju pada penyimpulan yang bersifat khusus. Yang kedua, penalaran indukatif merupakan penalaran yang lebih banyak mengacu pada observasi indrawi atau empiris, atau dengan kata lain merupakan proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus yang bersifat individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Yang ketiga, penalaran ilmiah. Baik penalaran induktif maupun deduktif, keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Namun keduanya telah mewarnai babak awal sejarah perkembangan ilmu pengetahuan modern. Berdasarkan pada dedukatif semata, ilmu pengetahuan tidak akan maju jika mengandalkan induktif semata. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan struktur ilmu pengetahuan. Struktur ilmu pengetahuan sendiri ada 9 macam. Yang pertama yaitu struktur ilmu. Struktur ilmu merupakan suatu sistem penjelasan mengenai saling hubungan di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sistem pengetahuan ilmu mencakup 5 kelompok unsur. Yang pertama, jenis-jenis sasaran.
Yang kedua, bentuk-bentuk pernyataan. Yang ketiga, ragam-ragam proposi. Yang keempat, ciri-ciri pokok. Dan yang kelima adalah pembagian sistematis. Dan yang kedua adalah metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara bekerja pikiran. Dengan cara bekerja, maka pengetahuan yang dihasilkan diharapkan mempunyai karakteristik tertentu yang diminta dan ilmu pengetahuan, yaitu sifat rasional dan teruji, yang memungkinkan pengetahuan yang disusunnya merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Yang ketiga adalah teori. Teori yang dimaksud di sini adalah penjelasan mengenai gejala yang dapat dalam dunia fisik tersebut. Yang keempat, hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara yang diajukan dalam bentuk dugaan atau teori, yang merupakan dasar dalam penjelasan kemungkinan hubungan tersebut. Yang kelima adalah logika. Penalaran merupakan suatu proses pemikiran yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan dihasilkan, penalaran ini mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan cara tertentu. Yang keenam adalah data informasi. Tahap ini merupakan suatu yang dominan dalam metode keilmuan yang disebabkan banyaknya kegiatan keilmuan yang diarahkan kepada pengumpulan data, maka banyak orang yang menyamakan keilmuan dengan pengumpulan fakta. Yang ketujuh adalah pembuktian. Langkah selanjutnya setelah menyusun hipotesis adalah menguji hipotesis tersebut dengan menghadapkannya dengan dunia fisik yang nyata. Tidak jarang pula beberapa pembuktian ilmiah membutuhkan alat yang rumit sehingga hipotesis baru dapat dibuktikan beberapa waktu setelah ditemukan alat yang dapat membantu mengumpulkan fakta yang dibutuhkan. Yang kedelapan adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai kepuasan keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran. Yang terakhir, yang kesembilan adalah paradigma. Pengujian kebenaran dalam ilmu berarti menguji hipotesis dengan pengamatan kenyataannya sebenarnya, atau seperangkat keyakinan atau dasar yang menuntut tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan apa saja sih jenis-jenis pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam 1983, pengetahuan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pengetahuan biasa atau common sense, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari melalui indrawi. Yang kedua, pengetahuan ilmu atau ilmu, merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan sehari-hari yang dilanjutkan dengan suatu pemikiran cermat dan saksama dengan menggunakan berbagai metode. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan diperoleh secara kontemplatif dan spekulatif yang menekankan pada universalitas ke dalam kajian tentang sesuatu. Selanjutnya, yang terakhir adalah pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat Rasul-Nya dan diyakini kebenarannya. Yang kedua, menurut Suwai Margono 1983, pengetahuan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah pengetahuan non-ilmiah, yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak masuk ilmiah. Biasanya berupa pengetahuan yang diperoleh dari alat panca indera atau pengembangan dari pemikiran atau intuisi. Yang kedua, pengetahuan ilmiah. Biasanya disebut ilmu yang merupakan hasil pemahaman manusia dengan menggunakan metode ilmiah. Yang ketiga, menurut Aristoteles, membagi pengetahuan menjadi 3, yaitu pengetahuan produksi atau seni, pengetahuan praktisi, etika, ekonomi, politik, dan yang terakhir pengetahuan teoritis, fisika, matematika. Selanjutnya adalah sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama empirisme. Empirisme merupakan manusia yang mendasarkan dirinya kepada pengalaman yang mengembangkan paham, menganggap bahwa dunia fisik adalah nyata karena merupakan gejala yang tertangkap oleh panca indera. Yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme merupakan kaum rasionalis yang mengembangkan paham rasionalisme, dasar kepastian dan kebenaran pengetahuan. Yang
Yang ketiga, intuisi. Intuisi merupakan manusia yang memperoleh pengetahuan yang tanpa melalui proses penalaran tertentu. Proses penalaran tertentu jadi pengetahuan dan diperoleh dengan cara ini bersifat tidak langsung. Sebaliknya, pengetahuan intuitif bersifat langsung karena tidak dikomunikasikan melalui media simbol. Yang terakhir, yang keempat adalah wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang bersumber dari Tuhan melalui hambanya yang terpilih untuk menyampaikannya. Melalui wahyu, manusia diajarkan tentang pengetahuan, baik yang terjangkau maupun tidak terjangkau oleh manusia. Selanjutnya yang terakhir adalah karakteristik pengetahuan. Karakteristik pengetahuan ada 5. Yang pertama yaitu rasional. Rasional ilmu pengetahuan didasarkan atas kegiatan berpikir secara logis dengan menggunakan rasa atau nalar dan hasilnya dapat diterima oleh nalar manusia. Yang kedua, objektif. Kebenaran yang dihasilkan suatu ilmu merupakan kebenaran pengetahuan yang jujur, apa adanya sesuai dengan kenyataan objektif, serta tidak tergantung pada suasana hati, prasangka, pertimbangan, nilai pribadi. Yang ketiga, kumulatif. Ilmu dibentuk dengan dasar teori lama yang disempurnakan, ditambah dan diperbaiki sehingga semakin sempurna. Yang keempat, empiris. Kesimpulan yang diambil harus dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dan pembuktian panca indera, serta dapat diuji kebenarannya dengan fakta. Yang kelima, andal dan dirancang. Ilmu pengetahuan dapat diuji kembali secara terbuka menurut prasyaratan dengan hasil yang dapat diandalkan. Selesai sudah kami menjelaskan struktur ilmu pengetahuan. Bila ada yang kurang paham mohon ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.